Setelah sempat membeku usai menerima hasil evaluasi APBA 2024 dari Kemendagri, Senin 15 Januari 2024 lalu, realisasi APBA dimaksud sepertinya akan segera mencair kembali. Ini sejalan dengan pertemuan yang akan dilakukan Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri bersama jajaran terkait dengan PJ Gubernur dan pimpinan DPR Aceh pada Senin 4 Maret 2024 mendatang di Jakarta. Informasi tersebut disampaikan sumber Modus Aceh.co di jajaran Sekretariat Daerah Pemerintah Aceh Sabtu sore di Banda Aceh. Menurut sumber tersebut, surat nomor 900.1.1/1514/keudah tanggal 1 Maret 2024 ini bersifat sangat segera dengan perihal undangan rapat. Agendanya fasilitasi keterlambatan penetapan APBA 2024. Surat tersebut ditandatangani PLH Dirjen Bina Keuangan Daerah Dr. Andes Horas Panjaitan. Hanya saja, Sekda Aceh Bustami selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Aceh atau TAPA tidak masuk dalam daftar undangan untuk hadir. Maklum, Dirjen Keuangan Daerah mengundang sejumlah pihak, yaitu Irjen Kementerian Dalam Negeri, PLH Kepala Biro Hukum Kemendagri, Direktur Perencanaan Anggaran Daerah, Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, serta Direktur Produk Hukum Daerah, Direktorat Jenderal Otonomi Daerah. Ada juga Irjen Kementerian Keuangan dan Dirjen Perimbangan Keuangan. Sedangkan dari Aceh, PJ Gubernur Aceh, pimpinan DPR Aceh, serta Inspektur Aceh, serta BPK Perwakilan Aceh. Terkesan ingin mendahului pertemuan Senin mendatang, PJ Gubernur Aceh Ahmad Marzuki akhirnya menerbitkan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 11 Tahun 2024. Isinya mengatur tentang perubahan atas Peraturan Gubernur Aceh Nomor 48 Tahun 2023 tentang pengeluaran daerah mendahului penetapan anggaran pendapatan dan belanja Aceh tahun 2024. Kebijakan tersebut dilakukan karena hingga kini Kanun Aceh tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh tahun 2024 belum ditetapkan bersama pimpinan DPRA. Karena itu, untuk memenuhi kelengkapan administrasi pembayaran gaji dan tunjangan ASN serta tenaga kontrak di jajaran pemerintah Aceh, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Gubernur Aceh Nomor 48 Tahun 2023 tentang pengeluaran daerah, mendahului penetapan anggaran pendapatan dan belanja Aceh tahun anggaran 2024. Maklum saja, hingga saat ini anggaran pendapatan dan belanja Aceh APBA 2024 belum juga mendapatkan persetujuan bersama dari pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh atau DPRA. Makanya, agar roda pemerintahan tetap berjalan, utamanya pemenuhan gaji dan tunjangan ASN pemerintah Aceh yang tertunda 2 bulan terakhir, PJ Gubernur Aceh Ahmad Marzuki menerbitkan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 11 Tahun 2024. Pergub perubahan itu menetapkan 4 keputusan, di antaranya menetapkan alokasi pengeluaran daerah digunakan untuk pembayaran gaji dan tunjangan gubernur dan wakil gubernur, wali nangro, ketua dan wakil ketua anggota DPRA, ketua dan wakil ketua anggota Lembaga Keistimewaan Aceh. Selanjutnya, anggaran pengeluaran daerah tersebut juga digunakan untuk pembayaran gaji dan tunjangan PNS pemerintah Aceh, CPNS pemerintah Aceh, PNS yang diperbantukan pada pemerintah Aceh, CPNS pemerintah Aceh yang meninggal dunia. Kemudian, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K lainnya yang wajib dibayarkan sesuai peraturan perundang-undangan. Tim riset laman media cyber Modus Aceh.co mencatat, penyelesaian konflik APBA di Aceh bukan kali ini saja terjadi, bahkan sudah sejak 5 tahun terakhir. Baik saat Aceh dipimpin pada periode pertama Irwandi Yusuf, Dr. Zaini Abdullah hingga periode kedua Irwandi dan Nova Iriansyah yang berujung pada penetapan peraturan gubernur atau Pergub. Dr. Zaini Abdullah malah sempat menyebut sebagai APBA pungo atau gila. Ini tak lepas dari kondisi ketika itu bahwa anggaran pendapatan dan belanja Aceh Perubahan 2015 yang disahkan pada 45 hari menjelang berakhirnya tahun anggaran. Karena itu, ujar Dr. Zaini, ini namanya bukan lagi APBH Perubahan, tapi saat sudah diplesetkan publik menjadi APBA pungo. Ia menyatakan
Apa yang sedang terjadi ini mendapat sorotan dari Kemendagri, publik, dan LSM. Alasan utamanya adalah kenapa perubahan anggaran baru dilakukan dalam bulan November, harusnya bisa pada bulan Juli 2015. Seharusnya pada posisi November 2015, eksekutif bersama legislatif telah menyelesaikan pembahasan dokumen kebijakan umum anggaran atau KUA pada plafon prioritas anggaran sementara atau PPAS 2016. Faktanya, pengesahan APBA perubahan 2015 sangat terlambat. Makanya, gubernur yang akrab disapa Abu Doto ini mengungkap rasa was-wasnya terhadap APBA perubahan. Apakah dalam waktu 45 hari ke depan, tambahan program dan kegiatan baru yang dimunculkan bisa selesai secara baik pada akhir tahun? Kita belum bisa memastikannya. Begitu kata Zaini. Sepertinya memang sudah menjadi tradisi dan rahasia umum bahwa proses politiklah yang sering mengakibatkan pengesahan anggaran daerah berlarut-larut. Lamanya proses politik dalam pengesahan anggaran bisa terjadi karena berbagai sebab yang kadang-kadang tidak tampak di permukaan. Sebut saja, adanya deal-deal antara pihak legislatif dan eksekutif merupakan contoh yang sering terjadi pada tahapan ini. Tolak tarik kepentingan seiring berkaitan dengan kebiasaan titip proyek dalam penyusunan anggaran, dan jika kemauan para pihak yaitu eksekutif versus legislatif belum dipenuhi, biasanya pembahasan anggaran akan dipermainkan. Demikian pula dengan permainan eksekutif yang juga sering menyelundupkan anggaran-anggaran atau proyek-proyek tak jelas. Karena adanya dua kepentingan itulah, maka APBA yang tempat masyarakat banyak menggantungkan harapan hidup selalu menjadi bancakan dan korban transaksional oleh para pihak. Karena itu rakyat hanya bisa bertanya, jika demikian terjadi, apakah yang diperdebatkan eksekutif dan legislatif sebetulnya demi kepentingan rakyat atau untuk kepentingan mereka sendiri? Entahlah, yang pasti mereka berkali-kali kembali ke Mendagri untuk dan atas nama mediasi serta fasilitasi akibat konflik regulasi yang hingga kini belum berhenti di bumi Tanah Rejo. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi.